Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Edukasi dan Motivasi Channel. Hari ini kita akan bahas tentang statistika. Yang akan kita pelajari, ya, ini di KD 3.12 dan 4.12. Yaitu yang pertama mengenal data, terus kemudian bagaimana sih pengumpulan data, terus kemudian yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir praktik penyajian data dengan komputer. Ini nanti yang bahasan terakhir kita akan sajikan di part kedua. Sekarang 1-3 dulu. Lanjut. Pada masa PJJ, Andi sangat semangat belajar. Dia ditugaskan oleh gurunya untuk mencari tahu tentang statistika. Oke Google, apa statistika? Menurut Wikipedia, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Oke, kita lanjut bahasannya. Apa sih data? Yang kita tahu selama ini mengenai data, kita punya data ini loh, gitu kan. Dan biasanya setelah mengucapkan data pasti ada yang ditampilkan. Misalkan mengenai tentang informasi mengenai bencana alam, atau tentang suatu kejadian yang dimana itu sangat informatif, ya, itu data secara umumnya. Tapi apa sih data yang sebenarnya? Definisi data sebenarnya adalah data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, ya kan, terus kita dapat tuh kumpulan informasinya. Nah, kumpulan informasi itu disebut dengan data. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah nilai matematika kelas 7A, SMP Mahfaza, terus kemudian ada warna favorit di kelas, merah, kuning, biru, ya kan, semuanya beda-beda. Nah, dalam satu kelas itu dikumpulin tuh warna favoritnya. Begitu juga pada nilai matematika, ada yang 7, 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Kumpulan itu disebut data. Terus kemudian yang terakhir ada data tentang kesukaan terhadap suatu hal. Ini beberapa contoh dari data. Oh, gitu kata si Andi. Terus kemudian kita masuk ke macam-macam data, ya. Yang pertama ada data numerik, atau bisa juga disebut dengan data kuantitatif. Terus kemudian ada juga data kategori atau disebut data kualitatif. Kita bahas dulu yang kuantitatif. Data ini biasanya diperoleh dari hasil pengukuran. Terus kemudian datanya berupa angka. Selanjutnya contohnya adalah nilai ulangan siswa, tinggi badan siswa, banyak guru yang mengajar di SMP C. Ya, semua itu datanya berupa angka. Dan lain sebagainya. Pokoknya mengenai data dan dia berupa angka, maka disebut data kuantitatif. Sedangkan kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau suatu keadaan suatu objek. Datanya bukan berbentuk angka, ya, berbeda sama kuantitatif. Kalau kuantitatif angka, kalau kualitatif bukan berbentuk angka. Contohnya misalkan pekerjaan, ya kan, contohnya pekerjaan, datanya yang bisa kita terima adalah misalkan dia pegawai, wira swasta, petani, guru. Terus kemudian yang lebih sering kita temuin, ya, di online shop gitu kan, atau di suatu tempat, tingkat kepuasan konsumen, misalkan dia tidak puas, sangat puas. Kata Andi, oh gitu. Terus kemudian for your information,
Ya, ini nih. Di dalam data itu ada yang disebut dengan datum. Datum itu bagian dari data. Nih angka 10 itu termasuk datum. Datum 1, datum 2, datum 3, dan seterusnya. Ya, sampai datum terakhir. Nah, semua datum ini dikumpulkan disebut dengan data. Jadi jangan sampai terbalik ya, atau tidak bisa mendefinisikan apa itu datum. Datum itu adalah bagian dari data. Angka-angkanya itu disebut datum. Pengumpulan data. Yang pertama, ada yang kayak gini nih. Angket kebutuhan peserta didik. Pernah dapat nggak angket seperti ini? Nah, kalau belum, ini saya beritahu bagaimana angket. Ini contohnya seperti ini, tentang yang pertama, misalkan dia di situ tertulis kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik. Di sini ada pertanyaannya, ya atau tidak. Ya, jadi kalian diminta untuk mengisi di sini. Apakah kalian memiliki kualitas ibadah yang baik gitu kan? Kalau misalkan ya, contreng ya. Kalau misalkan tidak, ya tidak. Terus kemudian selanjutnya nih, dan ada beberapa lagi nomor, dan ini contoh-contoh pertanyaannya. Apa sih ini? Ini itu disebut angket atau kuesioner. Nah, kalau di sini tadi kan udah disebutin nih, angket kebutuhan peserta didik. Apa sih angket dan atau kuesioner itu? Yaitu daftar pertanyaan, ya. Dia berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada sekelompok orang dengan maksud agar dapat memberikan respon. Terus kemudian selanjutnya, nah ini seperti ini nih. Ini disebut pengumpulan data yang kedua, wawancara atau interview. Ya, biasanya ada 2 orang atau lebih gitu kan. Dia berada di satu meja, saling bertanya satu sama lain. Nah, wawancara atau interview itu melakukan tanya jawab untuk memperoleh suatu data atau informasi. Misalkan kita sedang saat masuk ke dalam suatu instansi atau sekolah, ya. Misalkan masuk sekolah, ditanya tuh bagaimana keadaan kamu, terus kemudian apa saja yang sudah skill kamu miliki, terus kemudian ditanya ini dan itu, seperti itu ya. Itu wawancara atau interview, termasuk dalam pengumpulan data. Terus kemudian yang terakhir ada observasi atau pengamatan, ya. Biasanya lebih sering nih pengamatan itu pada mata pelajaran IPA yang lebih konkret, ya, seperti kayak melihat menggunakan mikroskop. Dia itu langsung di lapangan, ya. Kalau pengamatan itu dia langsung di lapangan. Terus kemudian penyajian data. Setelah tadi dikumpulkan, bagaimana sih cara penyajiannya? Nih, kita akan bahas ini. Yang pertama ada tabel. Contohnya seperti ini ya. Misalkan nilainya 45, yang dapat 2 orang. Frekuensi itu jumlah yang mendapat ya, jumlah orang yang dapat nilai tersebut. Yang 54 orang, 55 4 orang, dan seterusnya sampai 90. Ini tabel, contoh tabel. Terus kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran contohnya ini seperti minat siswa SMP Mafaza. Ada bahasa Inggris, matematika, IPA, bahasa Indonesia. Biasanya di sini dikasih tahu nih, diberikan informasi. Misalkan MTK-nya 70%, IPA-nya 50%, seperti itu ya. Ini contoh kurang lebihnya seperti ini. Terus kemudian ada diagram batang. Contohnya seperti ini nih. Nilai. Misalkan nilai dia di sini kan 4, sekian, berada di sini nih, tepat ada di sini. Terus misalkan dia nilainya yang kedua itu 2, sekian ya, nggak melebihi 2,5. Cara baca seperti itu. Terus kemudian yang ketiga dia nilainya 2. Selanjutnya
ada diagram garis. Nah, kalau diagram garis seperti ini nih. Ya. Tadi misalkan si A, dia itu pada ulangan pertama mendapatkan 4, sekian. Terus kemudian di ulangan berikutnya dia turun nih ke 2, sekian. 2,3, 2,4 gitu kan. Terus kemudian di ulangan berikutnya lagi ternyata dia naik nih di sini nih. Dan seterusnya. Ya, ini contoh dari penyajian data. Kata Andi, oh gitu. Alhamdulillah, kata Andi jadi paham. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.